terdakwa dan kuasa hukumnya menghadirkan alat bukti yang bisa menangkis argumentasi dakwaan dari jaksa penuntut. Oke, selamat sore, saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan juga Kaprodi Unma Banten, sekaligus pernah menjadi beberapa saksi ahli di pengadilan dan kepolisian. Jadi terkait sidang kemarin, sidang itu adalah adu argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum, sehingga menjadi sebuah materi yang bisa di-approve oleh majelis hakim dalam bentuk tuntutan ataupun pledoi. Sepanjang masih sesi jaksa penuntut umum, otomatis jaksa akan menghadirkan saksi-saksi fakta dan saksi ahli yang sudah di BAP pada saat proses penyelidikan dan penyidikan. Proses penyelidikan itu ada di kepolisian, proses penyidikan juga ada di kepolisian, tahap 2 baru ada di kejaksaan. Jadi saksi yang dihadirkan itu adalah saksi fakta dan saksi ahli yang sudah di BAP pada saat di kepolisian. Bukan ujuk-ujuk jaksa menghadirkan saksi ahli. Jadi berkas perkara itu semuanya dapat dari kepolisian. Makanya jaksa penuntut umum itu adalah kepanjangan tangan penyidik dan kepanjangan tangan dari pelapor, sebenarnya itu. Namun saksi ahli itu harus, biasanya syaratnya adalah doktor. Ahli bahasa berarti dia dari sastra. IT berarti dari teknologi informasi atau teknik elektro biasanya. Kemudian saksi ahli pidana berarti mulai dari sarjana hukum sampai doktor ilmu hukum. Jadi betul-betul saksi itu sejatinya kaum akademis yang tidak mengetahui duduk permasalahan dakwaan yang dimaksud atau sangkaan yang dimaksud kalau di kepolisian. Jadi mereka betul-betul semestinya netral, semestinya. Karena mereka bertanggung jawabnya ke Tuhan. Jadi mereka pun disumpah juga gitu. Dan sejatinya dia akan menjawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi sesi kemarin masih sesi dari jaksa penuntut umum. Dihadirkan kan ada fakta, saksi fakta kan, yang dari Palembang tersebut gitu. Itu kan jelas tuh, detail dijelaskan semuanya. Pasti pertanyaan yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim dan kuasa hukum, dan tidak boleh diulang biasanya. Kenapa harus menjawab jujur? Karena saksi itu dekat statusnya bisa menjadi tersangka. Jadi pasti mereka yang menjadi saksi itu umumnya akan mencoba tidak berbohong di pengadilan. Karena kalau berbohong itu bisa jadi nanti ada permintaan dari kuasa hukum atau jaksa penuntut umum yang di dalam konteks persidangan itu bisa request majelis hakim, majelis ini saksinya begini, ini tidak tepat begini, dan itu ternyata dia terlibat juga misalnya dalam proses pidananya, itu bisa diminta untuk diproses di kepolisian untuk menjadi tersangka lagi. Makanya saksi itu baik saksi fakta atau saksi ahli itu harus jujur sejujur-jujurnya karena disumpah. Yang dikatakan oleh saksi itu bukan melulu terkait dengan fil dunia, tapi fil akhirat juga tanggung jawabnya. Mayoritas saksi itu harus jujur, mayoritasnya. Kalau nggak jujur itu tanggung jawabnya ke Tuhannya masing-masing. Itu sebenarnya konteks kemarin saksi persidangan, baik saksi fakta M ataupun saksi ahli bahasa, pidana, dan IPM. Bang, tapi kan ini dari saksi Fina sendiri kan menyatakan ya bahwa dia baru pertama kali baca BAP-nya itu sekali, sehingga membuat Nikita Mirzani marah dan itu membuat Nikita 7 bulan di penjara gara-gara di keterangan saksi itu baru membaca sekali. Itu seperti apa sih? Tidak ada hubungan. Jadi pada saat ada pertanyaan ini BAP tidak dibaca, sehingga menjadi tersangka, sehingga menjadi dihukum karena ancaman hukuman di atas 5 tahun harus dipenjara. Tidak ada hubungannya. Penyidik kepolisian untuk menentukan terlapor menjadi tersangka
itu harus melakukan sebuah gelar perkara. Gelar perkara itu dihadiri lintas sektoral dalam kepolisian. Di situ ada penyidik, ada kanit, mungkin ada kasubdit dari kepolisian, kemudian ada bidang lain di kepolisian. Siapa aja? Ada namanya propam, ada namanya bidang hukum, ada namanya irwasda. Jadi tidak mungkin tidak ada adu pendapat. Kalau penyidik mengatakan ini berkas perkaranya sudah cukup bukti untuk menaikkan terlapor menjadi tersangka, pasti di-challenge sama bidang lain, baik propam, baik bidang hukum, dan lain-lain. Karena apa? Karena mereka akan menjadi bemper juga. Bemper gimana? Karena kalau ada pra-peradilan, misalnya tersangka tidak terima gelar perkara naik jadi tersangka, itu akan dilawan. Potensi pra-peradilan itu ada. Maka dari awal kan saya sampaikan, kenapa tidak melakukan pra-peradilan, prapin, untuk menghilangkan status tersangkanya gitu. Itu hak dari tersangka. Dengan melakukan prapin, itu status tersangkanya bisa hilang bila kita mempunyai argumentasi dan alat bukti yang lebih kuat dibanding kepolisian. Tapi kan udah lewat nih, pra-peradilan tidak dilakukan dan lain-lain tidak dilakukan. Akhirnya tersangka menjadi terdakwa yang siap menerima hukuman dari majelis hakim dan atau bisa bebas oleh majelis hakim. Maka disinilah kuatkan terdakwa dan kuasa hukumnya menghadirkan alat bukti yang bisa menangkis argumentasi dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kalau memang jaksa penuntut umum kekeh gitu, wah ini pengancaman karena menurut saksi ahli bahasa begini, menurut saksi fakta begini, hadirkan saksi fakta yang lebih kuat dan lebih berkualitas. Kemudian hadirkan lagi saksi ahli bahasa. Misalnya ada kalimat emotikon ketawa, itu tidak ada means tafsirnya, itu tidak ada unsur pemerasan atau pengancaman. Hadirkan ahli bahasa di situ, tafsirkan apakah emotikon ketawa itu tafsirnya hanya bercanda, hanya tidak serius. Jadi itu tidak ada hubungan dengan pemerasan. Hadirkan. Makanya sekarang kalau memang sudah sesinya mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi, hadirkan saksi fakta dan saksi ahli yang berkualitas sehingga bisa mematahkan argumentasi jaksa penuntut umum pada saat jaksa penuntut umum menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli di persidangan. Itu lebih penting gitu loh. Jadi fokus saja di dakwaan agar dakwaannya itu obscure libel, dakwaan itu kabur, dakwaan itu tidak diterima oleh majelis hakim. Dengan menghadirkan alat bukti saksi dan saksi ahli, setelah itu tuangkan dalam bentuk pledoi. Tidak semuanya orang yang menjadi terdakwa itu dihukum. Beberapa kasus yang kami tangani, Firman Chandra Lopun tangani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga, klien kita sudah menjadi terdakwa, sudah dituntut, tapi majelis hakim memutus bebas. Makanya sekarang siapkan alat bukti baik saksi fakta dan saksi ahli sehingga bisa mematahkan argumentasi jaksa penuntut umum. Bang, kemarin saksi ahli disebut tidak netral karena saat menjawab pertanyaan GPU disebut lancar karena sudah sesuai briefingan, dan di saat terdakwa bertanya justru pelanggar ngomong. Apa bedanya nanti pada saat saksi ahli dihadirkan oleh kuasa hukum? Pasti di briefing juga. Jadi masing-masing pasti sudah membriefing. Namun yang perlu diketahui, perlu dipahami, saksi ahli itu membela ilmu pengetahuan. Itu yang paling penting. Bisa jadi mungkin pada saat ditanya oleh jaksa penuntut umum lancar karena memang sudah ada komunikasi sebelumnya mungkin. Jadi kalau menurut kami itu hal yang wajar. Makanya tadi sampaikan agar kuasa hukum dan terdakwa menghadirkan saksi ahli
dan saksi fakta yang lebih berkualitas supaya bisa mematahkan. Karena pemutus itu bukan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum pasti memutusnya bersalah, itu pasti. Karena keinginan JPU adalah membuat terdakwa itu dihukum sesuai dengan dakwaan yang paling berat, dakwaan primer. Nah, kuasa hukum bagaimana caranya agar dakwaan yang sudah dibacakan dan tuntutan yang akan dibacakan nanti setelah sidang kesaksian berakhir itu dikalahkan dengan kualitas pledoi dari kuasa hukum dan pledoi dari terdakwa, sehingga hakim bisa memutus pertimbangan dalam pertimbangan majelis hakim yang terbaik apakah pledoi, apakah tuntutan. Kalau tuntutan dianggap benar, terdakwa pasti dihukum, terdakwa pasti dianggap bersalah. Tapi kalau pledoi dalam pertimbangannya lebih banyak, berarti putusan majelis hakim itu akan membebaskan terdakwa. Makanya di sini fokus saja gimana caranya kuasa hukum mematahkan argumentasi jaksa penuntut umum yang sudah ditulis dalam bentuk tuntutan dan dihadirkan saksi-saksi, kemudian ada tuntutan nanti. Nah, itu gimana caranya? Itu tupoksi dari kuasa hukum. Terkait yang saksi N yang mengatakan bahwa Niki memeras dia senilai 15 M, tapi akhirnya Niki membantahnya. Saya tidak pernah membantah, saya tidak pernah menerima, apalagi itu meminta kata NM. Terus yang tadi dia bilang, yang abang bilang itu nggak ada pembahasan dan dia bilang 15 M itu, abang lihatnya seperti apa sih bang? Konteks pemerasan dan pengancaman itu harus terbukti dua-duanya. Pertama, terbukti dari sisi tafsir bahwa kalimat kalau tidak ini maka saya akan begini. Nah, itu sudah masuk konteks pengancaman. Tapi unsur tindak pidananya belum masuk. Kecuali kamu kalau nggak ini saya ini, tiba-tiba nggak ininya memberi. Nah, itu masuk pengancaman dan pemerasan junto Undang-Undang ITE sama TPPU-nya. Nah, kemarin itu tidak terjadi uang yang tanda kutip diminta. Jadi belum masuk konteks pengancaman dan pemerasan. Namun secara intrinsik itu sebenarnya sudah masuk niatnya, sudah masuk bahasa hukumnya mens rea-nya, sudah ada kehendak jahat. Namun tidak dilakukan oleh saksi. Kalau itu dilakukan, itu sebenarnya sudah masuk ke rectus actus bahasa hukumnya lagi. Jadi sudah sempurna tindak kejahatan tersebut. Karena tidak dilakukan, jadi tidak sempurna kejahatannya. Namun itu bisa menjadi fundamental. Jadi nanti jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang sudah menangani ribuan perkara tindak pidana di semua pengadilan negeri mungkin, karena mereka pasti setiap 2 tahun pindah di majelis hakim. Jadi sudah bisa menilai terdakwa itu salah atau tidak. Namun tidak boleh mengatakan, nanti mengatakannya pada saat putusan. Putusan setelah ada tuntutan, setelah ada pledoi. Berarti sedikit lah, yang tadi yang bilang dia sudah masuk, karena si saksi M itu bilang dari 15 M dia menawar ke Niki senilai 2 M dan tidak mau ditambah lagi sama 1 M jadi 3 M. Terus akhirnya si Niki bilang, masa mulut saya dibayar cuma 3 M ini. Nah, itulah yang bisa bilang udah masuk gitu. Sudah masuk, mens rea-nya, kehendak jahatnya masuk gitu. Namun belum sempurna. Tapi kalau dikirimkan berapa M pun, itu sudah masuk pengancaman, jungto pemerasan, jungto Undang-Undang ITE, jungto TPPU. Kenapa TPPU? Karena dirubah bentuk uang tersebut menjadi apa? Pembelian properti, pembelian mobil, pembelian apa. Jadi tindak pidana pencucian uang adalah merubah bentuk, sebenarnya menyamarkan hasil tindak pidana baik dari pemerasan, mungkin kalau ada kasus korupsi dari korupsi, trafficking dan lain-lain, menjadi bentuk lain yang seolah-olah itu dana yang wajar dan sah. Terima kasih Bang.